Hello parents, selamat datang kembali di channel Gia Ratri. Kali ini Ibu Gia akan membacakan salah satu dongeng yang diambil dari buku kumpulan cerita klasik Indonesia yang ditulis oleh Lintang Pandu Pratiwi. Cerita pertama yang kita akan baca hari ini adalah Ande-Ande Lumut. Selamat menyaksikan. Ande-Ande Lumut. Galuh Chandra Kirana, putri Raja Kediri, terkenal berparas cantik jelita. Ia memiliki kekasih yang sangat tampan dari kerajaan Jenggala bernama Panji Asmara Bangun. Keduanya sangat serasi. Galuh Chandra Kirana mempunyai adik dari ibu tirinya bernama Galuh Ajeng. Parasnya tidak kalah cantiknya dengan Galuh Chandra Kirana. Namun sayangnya, wajahnya selalu dihiasi senyum masam, karena hatinya dipenuhi rasa iri. Galuh Ajeng sebenarnya menaruh hati pada Panji Asmara Bangun. Pada satu ketika, Panji Asmara Bangun memberi hadiah pada mereka berdua. Ia memberi sebuah boneka dari emas murni yang indah berkilauan kepada Galuh Chandra Kirana, tunangannya. Sedangkan untuk Galuh Ajeng yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri, ia memberikan boneka perak. Boneka perak itu tidak kalah indahnya dengan boneka emas, tapi itu membuat rasa iri Galuh Ajeng semakin menjadi-jadi. Galuh Ajeng lalu berniat menghancurkan kebahagiaan Galuh Chandra Kirana. Bersama ibunya, ia berusaha mendapatkan racun mematikan. Racun itu dicampurkan ke dalam minuman Ibunda Chandra Kirana, sehingga ia meninggal dunia. Chandra Kirana pun menjadi sangat sedih. Semenjak itu, hidup Galuh Chandra Kirana menjadi tersia-sia. Ia difitnah hingga hubungannya dengan raja menjadi renggang. Pada akhirnya, ia terusir dari kerajaan Kediri. Hatinya sungguh pedih. Kini nasibnya terlunta-lunta. Bajunya sudah kumal dan compang-camping. Seorang mbok yang melihat keadaannya jatuh kasihan. Ia mengajaknya pulang ke rumah. Mbok Nyai mempunyai 3 orang putri berparas manis. Namanya Kleting Hijau, Kleting Merah, dan Kleting Biru. Oleh Mbok Nyai, Chandra Kirana diangkat sebagai anak dan diberi nama Kleting Kuning. Awalnya semua bersikap baik kepadanya. Tapi, ketika makin lama menyadari Kleting Kuning semakin cantik parasnya, ketiga saudara tirinya menjadi iri. Mereka menghasut Mbok Nyai untuk ikut membenci Kleting Kuning. Hidup Kleting Kuning semakin tidak mudah. Setiap hari ia disuruh melakukan pekerjaan berat sehingga tubuhnya menjadi kotor dan buruk. Meskipun begitu, Kleting Kuning tetap tegar. Ia juga tidak pernah mengatakan asal-usulnya pada siapapun. Suatu hari, Kleting Kuning disuruh mengambil air dari sungai dengan sebuah keranjang penuh lubang. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya, pikirnya. Oh nasibku, keluh Kleting Kuning. Dewata, tolonglah aku. Ia berdoa dengan mata terpejam. Tak dilihatnya seekor bangau yang hinggap di dekatnya. Jangan sedih, Kleting Kuning. Aku, Bangau Tongtong, siap membantumu. Kleting Kuning membuka mata dengan terkejut. Burung bangau itu mematuk-matuk keranjang, dan tiba-tiba air memenuhi keranjang yang penuh lubang itu tanpa tumpah sama sekali. Mbok Nyai dan ketiga saudaranya sangat heran melihat keajaiban itu. Lalu, mereka menyuruh Kleting Kuning membersihkan jelaga pada panci-panci kotor. Dengan bantuan Bangau Tongtong, panci-panci itu menjadi bersih berkilat seperti baru. Bertambah irilah ketiga saudara tirinya.
Pada suatu hari, tersiar kabar bahwa Pangeran Ande-Ande Lumut yang tampan dari desa seberang sedang mencari seorang istri. Ketiga saudara tiri Keleting Kuning amat bersemangat mendengarnya. Mereka berdandan cantik dan bersiap-siap pergi ke sana. Akan halnya Keleting Kuning, ia tidak diperbolehkan ikut dan harus tinggal di dalam rumah. Mendengar desas-desus kabar itu, entah mengapa Keleting Kuning merasa bahwa Ande-Ande Lumut adalah Panji Asmara Bangun, kekasihnya dulu. Ia ingin sekali menemuinya. Keleting Kuning lalu duduk di tepian sungai dengan sedih. Tiba-tiba Bangau Tongtong kembali menampakkan diri. Keleting Kuning, tak usah bersedih. Perjuangkan kebahagiaanmu. Pergilah. Aku adalah titisan air langga kakekmu. Aku berdoa untuk kebahagiaanmu. Ini, kubawakan sebatang lidi ajaib. Gunakan ketika kau benar-benar membutuhkan bantuan. Setelah ini, kau tidak akan dapat bertemu denganku lagi. Keleting Kuning tersentak. Ia sadar bahwa ini waktunya untuk memperjuangkan kebahagiaan. Keputusannya bulat untuk melarikan diri ke desa seberang. Sementara itu, Keleting Hijau, Keleting Merah, dan Keleting Biru sedang kebingungan. Di depan mereka mengalir sungai lebar berarus deras. Mereka tidak dapat menyeberangi sungai itu. Di saat mereka hampir putus harapan, muncullah Yuyu Kangkang menawarkan bantuan. Gadis-gadis yang manis, aku akan mengantarkan kalian ke seberang asalkan kalian mau kucium, tawar Yuyu Kangkang. Awalnya ketiganya tidak mau, tapi karena tidak ada jalan lain, mereka pun akhirnya setuju. Sesampai di rumah Ande-Ande Lumut, 3 keleting disambut gembira oleh Mbok Rondo Dadapan, ibu angkat Ande-Ande Lumut. Mbok Rondo segera memanggil putranya dan keluarlah Ande-Ande Lumut dari dalam rumah. Ketiga keleting begitu terpesona oleh ketampanan Ande-Ande Lumut. Tapi sebaliknya, Ande-Ande Lumut tak menunjukkan ketertarikan sedikit pun kepada ketiganya. Mbok Rondo benar-benar putus asa. Sudah banyak sekali gadis-gadis cantik yang ditolak Ande-Ande Lumut. Anakku, gadis seperti apa lagi yang kau inginkan? 3 gadis itu benar-benar manis dan cantik. Mengapa tak ada satupun yang menarik hatimu? Tanya Mbok Rondo. Tapi Ande-Ande Lumut hanya menggelengkan kepala. Tiba saatnya Keleting Kuning sampai di tepi sungai berarus deras. Ia juga kebingungan bagaimana melewati sungai itu. Dan dilihatnya Yuyu Kangkang ada di dekat tepian. Keleting Kuning pun meminta tolong padanya. Apa untungnya menolong gadis bau dan buruk rupa sepertimu? Tolak Yuyu Kangkang dengan nada menghina. Keleting Kuning hanya terdiam. Ia sudah biasa dihina seperti ini. Mendadak ia teringat lidi pemberian Bangau Tongtong. Plak, plak. Keleting Kuning memukulkan lidi itu ke air. Air sungai tiba-tiba berbuih, airnya mendadak kering, menguap entah kemana. Keleting Kuning cepat-cepat menyeberangi sungai. Tolong, tolong, teriak Yuyu Kangkang gelagapan. Aku bisa mati tanpa air. Tolong aku. Suaranya memelan dan badannya mulai terkulai lemas. Keleting Kuning tidak tega melihatnya. Berjanjilah untuk tidak menghina siapapun, Yuyu. Kalau kau benar-benar berjanji, aku akan menolongmu, ujar Keleting Kuning. Aku janji, aku pasti tak akan melakukannya lagi, sesal Yuyu Kangkang. Maka Keleting Kuning pun memukulkan lidinya kembali ke sungai. Air mulai memenuhi sungai dan mengalir deras seperti sebelumnya. Sampai di rumah Ande-Ande Lumut,
Keleting Kuning berjumpa dengan ketiga saudara tirinya di halaman. "Keleting Kuning, mau apa kamu kemari?" "Sudahlah, pulang saja. Kami yang cantik begini saja ditolak, apalagi kamu. Badanmu bau, wajahmu berantakan." Hina tiga keleting bersaudara. Tapi Keleting Kuning tak menghiraukan mereka. Pok Rondo sebenarnya malas memanggil Ande-ande Lumut, tapi akhirnya ia memanggilnya juga sambil bernyanyi. Putraku si ande lumut, temuruna na putri kang unggah-unggahi. Putri nenggih kang ala rupane, Keleting Kuning iku kang dadi asmane. Ande-ande Lumut keluar dan menatap Keleting Kuning. Hati Keleting Kuning berdebar-debar. Tak salah lagi, Ande-ande Lumut adalah kekasihnya Panji Asmarabangun. Tampaknya Ande-ande Lumut pun mengenalinya. "Mbok, inilah gadis yang kucari selama ini," ujar Ande-ande Lumut kepada ibunya sambil tersenyum gembira. Terkejutlah Mbok Rondo bukan kepalang. Selanjutnya, Ande-ande Lumut mengantarkan Keleting Kuning ke mata air suci. Di sana, Keleting Kuning membasuh wajahnya. Aneh, pada siraman pertama, wajah Keleting Kuning bertambah cantik. Setiap kali menyiram wajahnya, wajah Keleting Kuning bertambah cantik. Sampai akhirnya pada siraman ke-17, wajah Keleting Kuning kembali ke aslinya. Ia menjadi seorang gadis yang sangat jelita dengan wajah bersinar-sinar seperti bulan purnama. "Benarlah, kau adalah Putri Galuh Candrakirana. Akhirnya aku menemukanmu setelah pencarian panjang yang melelahkan. Aku adalah kekasihmu, Panji Asmarabangun yang sedang menyamar," kata Ande-ande Lumut. Hati mereka meledak bahagia. Meski melalui banyak penderitaan, akhirnya Galuh Candrakirana dapat kembali bersama Panji Asmarabangun, kekasihnya yang amat dicintainya. Mereka hidup berbahagia selamanya. Akan halnya Galuh Ajeng dan ibunya, mereka diusir oleh raja yang mengetahui kejahatan mereka. Selesai. Nah, demikianlah dongeng Ande-ande Lumut kita pada hari ini. Dongeng ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan tidak menilai seseorang dari fisiknya semata. Kira-kira pesan moral apa lagi yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Silahkan tulis komen di bawah ya. Sampai jumpa pada dongeng berikutnya dalam kumpulan cerita klasik Indonesia. Sampai jumpa.